Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Muzawin channel yang berbahagia. Semoga pada kesempatan ini kita dapat memperoleh tambahan ilmu yang bermanfaat dari Allah, tambahan rezeki yang barokah, yang bermanfaat di dunia ila yaumil akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa yang budiman, kita tafakur tentang hati. Sedikit bagian daripada keajaiban hati atau sesuatu yang hanya sedikit kita ketahui tentang hati. Namun tidak mengapa kita mencoba untuk tafakur. Semoga bermanfaat. Dalam hati itu ada fujuroha, watakwaha. Fujur itu tempatnya atau pasukannya kemarahan dan hawa nafsu. Dua hal ini kalau diikuti kurang baik. Nah, mestinya kemarahan dan hawa nafsu itu ditundukkan oleh hati. Tidak diikuti terus, tapi ditundukkan oleh hati atau kolbu. Sehingga patuh terhadap hati. Sehingga kemarahan dan juga nafsu syahwat itu malahan dapat membantu kolbu dalam menempuh jalan kebaikan. Namun kebanyakan ini orang kalah di dalam fujuroha itu, menang kemarahan dan tentara nafsu syahwatnya menjadi pembangkang dan durhaka terhadap perintah dari kolbu. Nah, sehingga kolbu yang dikuasai dan diperbudak oleh amarah dan nafsu syahwatnya. Akhirnya kolbu menjadi celaka untuk dapat menempuh pada jalan Tuhan atau ke arah kebaikan. Nah, tetapi juga kolbu ini di dalam ranah takwaha memiliki tentara yang lain seperti ilmu, hikmah, berpikir. Dan kolbu ini tentu saja meminta pertolongan kepada hal yang seperti itu, ya ilmu, hikmah, berpikir. Dan itu sebagai tentara dari Allah ya di dalam kolbu yang ada di takwaha, bagian ketakwaan. Nah, sedangkan kedua tadi yang amarah dan nafsu syahwat itu tentara setan. Ya, dari setan di situ, maka tempatnya di Fujuroha. Manakala kolbu itu dikuasai kedua pasukan yaitu syahwat dan kemarahan, niscaya akan rugi. Kebanyakan manusia dikuasai oleh kedua tentara itu, ya, oleh rasa marah dan nafsu syahwat yang tidak terkendali. Karena itu
memang jiwa manusia itu sesuatu yang gaib. Artinya apa? Ya kalau dibuktikan dengan logika itu ya sulit karena gaib. Nah, jadi kalau jiwa kita itu ibarat suatu raja di kota suatu kerajaan. Nah, badan itu keadaan kerajaan jiwa dan tempat tinggalnya. Jadi katakan jiwa itu ada yang mengatakan roh, ada yang jiwa itu rajanya. Nah, dan eh, tempat tinggalnya itu ya tubuh kita ini. Anggota tubuh ibarat ya pelayan-pelayan, tukang-tukang, para pekerja. Nah, kekuatan akal yang bisa berpikir merupakan pemberi isyarat yang menasihati dan mengantarkan pada kalbu menuju kebaikan. Nafsu syahwat, amarah itu pembantu yang buruk. Nah, kalau dikuasai oleh hal seperti itu, maka akan mudah untuk marah dan emosi. Nah, semoga hal ini menjadikan perenungan tafakur bagi kita bahwa ada fujuroha, ada watakwaha di dalam hati, dalam kolbu kita, dan antara lain yang fujuroha dikuasai atau ditempati oleh amarah dan nafsu syahwat. Sedangkan yang di takwaha itu ditempati oleh tentara-tentara Allah yang bisikan-bisikan malaikat ya yang disitulah tempatnya ilmu, hikmah, berpikir dan kita renungkan di surah Al-Jajiyah ayat 23 saya bacakan artinya saja ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberi petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, jadi ada orang itu yang menuhankan nafsunya. Lalu dengan itu, nah kalau Allah mengunci mati hatinya, pendengaran hatinya, penglihatannya, nah ini celaka, ya. Siapa lagi yang akan bisa memberi petunjuk? Sudah Allah menyesatkan, tidak bisa. Nah, berpikir kita ya, jadi hawa nafsu bisa, kalau itu dijadikan Tuhan, jadi panutannya terus, ya itu bisa celaka. Dan juga ada di surat Al-A'raf ayat 176. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajat ya, dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaan, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia ulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, di sini kalau Allah mengendaki ya meninggikan derajat ya seseorang, tapi ada orang yang cenderungnya itu kepada dunia saja. Ya, ya alamuna zahiron. Ya. Jadi mengertinya itu zahir, minat dunia. Zahir dan dunia itu. Ya. Sedangkan terhadap akhirat lalai. Satu lagi sebuah ayat dari surah An-Nazi'at
ya ayat 40-41 ya. Artinya saja. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi hawa nafsu ini adalah penguji bagi manusia ya. Kalau bisa menahan diri dari keinginan hawa nafsunya yang meledak-ledak ingin menguasai dunia, ya, yang menjadikan nanti bercampur dengan kemarahan, angkara murka, ya. Nah, ini menjadikan kesesatan bagi mereka. Tetapi orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya, yaitu disebutkan itu surga tempatnya. Ya, semoga kita semua diberi rahmat dan karunia dari Allah untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita, jadi kolbu menguasai hawa nafsu dan juga kolbu menguasai amarah yang ada di dalam kolbu itu ditekan sehingga mengecil bagian ketidakbaikannya itu dan dibesarkan bagian kebaikannya, yaitu bagian ilmu, bagian hikmah, bagian berpikir, dan menuju kepada kebaikan, sehingga perintah-perintah hati kepada jiwa raga kita dalam melakukan sesuatu adalah menjadi amal yang baik, amal yang soleh. Semoga barokah. Kalau ada kurangnya mohon maaf dan diperiksa, artinya dipertimbangkan lagi, ditanyakan kepada yang lebih ahli daripada kita semua ini. Ya kita hanya tafakur, mudah-mudahan Allah meridhoi. Dan kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah mengampuni kita semua yang sedang belajar. Allahumma amin. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.